Orang Minang ini merantaunya adalah modalnya nekat dan kemauan. Dan saya merantau ke Pekanbaru tidak mempunyai pengalaman, tidak punya ilmu. Yang ada bagi saya adalah kemauan bagaimana saya bisa hidup di rantau orang. Urang awak kelahiran Kampuang Dalam Limokoto, Kabupaten Padang Pariaman 14 Agustus 1972 ini adalah anggota Komisi 13 DPR RI. Dulunya orang-orang lebih mengenal Haji Arizal Aziz atau Ajosal dengan pengusaha jasa pengiriman barang bernama PT Indah Logistik. Saat ini perusahaannya sudah berkembang dengan sangat pesat dan bisa menjelajah Nusantara bahkan go international. Hebatnya lagi, dengan kesuksesannya tersebut, Haji Arizal Aziz yang selalu didampingi sang istri Hajah Putri Lenggogeni per tahun 2024 mampu menyisihkan sebagian rezekinya untuk menghidupi lebih dari 6.800 anak yatim dan piatu seluruh Indonesia. Dari pebisnis, politikus, hingga penggila sepak bola, nama Haji Arizal Aziz terus mencuat menjadi pembicaraan. Namun banyak yang tidak tahu kalau semua kesuksesan itu diraih dengan tidak mudah alias berdarah-darah. Saya Haji Arizal Aziz, besar dan dilahirkan di Kecamatan Limokoto, Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Saya kecil dan besar di kampung halaman, seorang anak petani. Lahir dengan orang tua Bagindo Aziz dan ibunda Hajah Yaili. Kami bersaudara 9 orang. Kebetulan saya di tengah-tengah nomor 5. Saya Haji Arizal Aziz sekolah tamatan SD-nya ada di Kampung Dalam, tamatan SMP-nya ada di Kampung Dalam, Padang Pariaman, tamatan SMA-nya di Provinsi Riau, Pekanbaru. Berangkat dari saya kecil, saya anak petani, sekolah di kampung, hidup pas-pasan. Bagi saya adalah bagaimana dapat hidup dari orang tua, dapat makan, syukur alhamdulillah. Seiring waktu saya tamat SMA merantau ke Pekanbaru Riau tahun 90. Berangkat ke Pekanbaru Riau dengan modal nekat. Orang Minang ini merantaunya adalah modalnya nekat dan kemauan. Dan saya merantau ke Pekanbaru tidak mempunyai pengalaman, tidak punya ilmu. Yang ada bagi saya adalah kemauan bagaimana saya bisa hidup di rantau orang. Ajosal lahir dari keluarga petani dengan hidup seadanya. Kondisi tersebutlah yang memaksa dirinya untuk pergi merantau guna membangkit batang tarandam. Tahun 1990, seorang Ajosal muda memulai petualangannya hidup yang keras di sebuah terminal di kota Pekanbaru, Riau. Pada tahun 90 saya masuk ke Pekanbaru, berkiprah di terminal Mayang Terurai. Terminal identik dengan preman. Saya masuk ke terminal tahun 90. Apakah saya jadi preman? Tentu jawaban dari saya sendiri. Saya masuk ke terminal itu karena keterbatasan kemampuan finansial, sehingga saya belajar arti sebuah kehidupan. Menjadi calo di terminal itu hampir 10 tahun. Jadi calo di terminal itu, siapa yang kuat, itulah yang dapat. Tinggal bagaimana kita melihatkan kepada senior-senior kita itu bisa bergaul dan didukung dengan kejujuran kita dan tanggung jawab kita. Sehingga pada tahun 2000 saya mendapatkan kepercayaan dari perusahaan, sehingga saya ditunjuk menjadi kepala agen di terminal Pekanbaru. Dengan seiring waktu, saya namanya manusia tentu punya pemikiran bagaimana saya punya perusahaan. Pada tahun itu saya mendirikan satu perusahaan namanya Indah Travel.
Berangkat dari Indah Travel itulah didirikan Indah Cargo. Seiring waktu Indah Cargo saya dirikan, perusahaan ini maju pesat. Pada tahun 2013 saya dirikanlah Indah Logistik Cargo. Berkantor di Pekanbaru. Tahun 2010 kami pindah ke Jakarta bersama istri. Kerjaan saya yang saya dapatkan ini itu berkat dukungan support dari istri saya. Sehingga saya dirikan perusahaan ini sekarang sudah go internasional. Pada tahun 2013 rezeki diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saya, sehingga saya berdiskusi dengan istri. Bagaimana perusahaan ini yang saya dirikan sudah perusahaan nasional, mempunyai aset ribuan mobil dimiliki oleh perusahaan tersebut. Pada tahun 2013, perusahaan yang saya dirikan ini saya hibahkan kepada anak yatim 60% sahamnya. Sukses membangun bisnis dan usaha jasa angkutan membuat hidup Ajosal berubah. Dari seorang anak petani sederhana, Ajosal berubah menjadi konglomerat dan memiliki banyak harta. Namun di dalam perjalanan usaha dan bisnisnya, Ajosal menemukan banyak onak dan duri. Usaha yang dijalankannya mendapat banyak ujian dan berbagai macam masalah. Ajosal pun tersentak. Ia melalui pergolakan batin yang sangat kuat dalam hidupnya. Memiliki banyak harta namun tak juga merasa bahagia dan justru diterpa masalah bertubi-tubi membuat dirinya merenung dan memuhasabah diri. Sebagai seorang pengusaha, Haji Arizal Aziz memandang kesuksesannya selain karena ketekunannya berbagi dengan fakir miskin dan anak yatim. Ornal Josal FC Piyaman ini mengingatkan generasi muda akan pentingnya kejujuran dan kerja keras. Dirinya memandang bahwasannya generasi Z saat ini justru memiliki lebih banyak kelebihan dibanding generasi pada zaman-zaman ia berjuang. Namun, sikap pantang menyerah dan tahan bantinglah yang justru menjadi perhatian penting bagi dirinya untuk dimiliki generasi muda Indonesia saat ini. Bisnis itu tidak semuanya lancar. Saya berbisnis mulai membangun usaha tahun 2000. Pada tahun 2007 itu masa-masa sulit saya. Membangun perusahaan yang namanya perusahaan ini kita bangun, harapan kita lancar dan berjalan mulus. Rupanya pada tahun 2007 tersebut terjadilah permasalahan yang tidak bisa saya selesaikan sendiri. Sehingga saya berpikir, ya, bagaimana usaha ini, ya, bisa saya dirikan, bisa membantu orang banyak. Setiap hari, setiap malam selalu saya pikirkan seperti itu. Ada bisikan ke telinga saya, langsung ke hati saya. Gara-gara harta ini saya begitu berat menghadapinya. Sehingga di waktu itulah saya berpikir bagaimana usaha yang saya bangun ini bermanfaat untuk orang banyak. Saya sisihkan, ya, hasil usaha saya untuk berbagi dengan fakir miskin. Pada tahun, ya, 2008, 2009, 2010 sampai 2013 perusahaan saya ini meroket naiknya tajam. Ya, kenapa? Karena saya sudah menyisihkan hak-hak fakir miskin. Sehingga pada tahun 2013 saya membangun perusahaan ini dari ketiadaan. Saya merantau dari kampung halaman saya ke Pekanbaru Riau, tidak mempunyai modal, baik modal ilmu, modal pengalaman, apalagi finansial. Saya tidak punya. Sehingga pada tahun 2013 itulah saya baru tahu arti sebuah kehidupan. Keberhasilan Haji Arizal Aziz membangun bisnis dan mampu membantu banyak fakir miskin serta anak yatim belum membuat dirinya merasa menemukan pencapaian yang hebat dalam hidupnya. Posisinya sebagai pengusaha menurutnya masih membatasi dirinya untuk membantu orang banyak. Pilihan jalur politik sepertinya merupakan jawaban dari cita-cita mulia tersebut. Tahun 2024, Ajosal mencoba pertualangan barunya di dunia politik dengan memilih Partai Amanat Nasional sebagai kendaraan politiknya.
Sebuah perjalanan yang mulus bagi Ajosal. Di debutnya di dunia politik, ia sukses lolos ke Senayan dari Dapil 2 Sumatera Barat dan duduk di Komisi 13 DPR RI. Kalau dilihat orang di luar, saya ini yang paling kaya di Sumatera Barat. Itu kata masyarakat. Sebetulnya saya itu tidak punya apa-apa. Ini semuanya titipan, ya. Jadi saya mempunyai kelebihan adalah melihat orang susah, saya susah. Melihat orang senang, saya senang. Bukan kebalikannya. Melihat orang susah, saya senang. Melihat orang senang, saya susah. Itu kebalikannya. Jadi SMS namanya ya. Baik, saya berbagi ini sebetulnya itu hak-hak yang saya berikan kepada masyarakat, yaitu adalah niat saya sendiri. Di waktu saya belum punya apa-apa, saya bercita-cita bagaimana saya menjadi orang yang berguna untuk orang banyak. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa berguna untuk orang banyak. Walaupun saya tidak sekaya, tidak sukses ya saudara-saudara saya yang lain. Tetapi bagi saya ya, kesuksesan itu adalah bagaimana kita menyikapi ya kesuksesan kita itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Sekarang saya berada di dunia politik. Saya tidak ada bercita-cita ingin berada di politik. Saya tahunya hanya adalah berbagi. Setiap saat saya berbagi. Rupanya kata elit-elit politik, bapak itu sudah berpolitik. Karena orang berpolitik itu adalah memikirkan masyarakat, memikirkan rakyat, itulah orang berpolitik. Jadi dengan adanya saya sekarang berada di politik, saya berjuang semaksimal mungkin ya. Karena saya ini adalah wakil rakyat. Bagaimana saya menjadi wakil rakyat yang amanah. Saya orangnya komitmen ya. Di waktu saya memperkenalkan diri ke masyarakat luas, khususnya Sumbar 2, Sumatera Barat 2, saya menyampaikan, kalau Bapak Ibu berkenan dengan saya, percaya dengan saya, pilihlah saya. Ya, saya mempunyai komitmen. Apabila saya nanti duduk, diberikan kepercayaan, saya akan bertanggungjawabkan kepercayaan tersebut atau amanah yang diberi kepada saya. Contoh, sampai sekarang kita masih membantu rakyat. Apa itu? Masih jalan beroperasi ambulan gratis kita. Itu komitmen saya waktu sosialisasi dalam kampanye saya. Satu, yang kedua, saya berkomitmen juga. Setiap gaji saya yang saya terima duduk di DPR RI, tidak saya ambil sepersen pun. Saya sedekahkan kepada Labai dan Rupiah. Siapa itu Labai? Yang memandikan mayat bagi mayat laki-laki, Labai untuk perempuan namanya Rupiah. Mertua saya ya, itu di Jambi namanya Khairul Naim ya. Karena dia itu setiap berdiskusi saya tentang politik, dia tuh selalu mengarahkan saya untuk bergabung di Partai PAN. Sehingga datanglah Partai PAN ke kampung dalam ini, ke kampung halaman saya. Menawarkan lagi, yang ketiga kali dia menawarkan kepada saya untuk bergabung di Partai PAN, dicalonkan untuk di DPR RI. Sehingga saya terimalah tawaran dari Partai PAN. Tidak pernah saya meminta ke seluruh partai yang ada di Indonesia. Saya melamar, saya mendaftar untuk dicalonkan, tidak pernah. Tetapi dilamar atau diminta untuk dicalonkan di DPR. Masa kecil Ajosal yang tak jauh dari permainan sepak bola membuat Haji Arizal Aziz tidak bisa lepas dari dunia si kulit bondak. Tahun 2023, ia mendirikan sebuah klub amatir di kampung halamannya di Kampung Dalam Padang Pariaman yang ia beri nama Josal FC. Seiring perjalanannya, Josal FC tumbuh dan kembang menjadi salah satu klub yang disegani di Sumatera Barat. Yang terbaru tahun 2024 ditutup Josal FC Piaman dengan menjadi kampion nasional Suratin U15 di Yogyakarta.
Duet pelatih Suryandri dan Fandi Ramaputra sukses mengantarkan Josal FC ke final dan mengalahkan wakil Kalimantan Barat Gapsis Sambas lewat skor tipis 2-1. Saya di kampung, rumah saya itu tidak jauh di lapangan sepak bola. Sehari-hari saya tidak ada hari tanpa main bola. Begitu cintanya dengan sepak bola. Di waktu masa-masa sulit dulu tidak ada orang yang akan membawa kita untuk bermain bola yang benar. Bola aja satu, ya, itu sampai terkelupas kulitnya itu. Nah, itu bisa kita main bersama-sama. Karena saya hobi, saya berbakat. Saya waktu SMP sudah masuk klub sepak bola, namanya klub sepak bola ABC Kampung Dalam di sini. Itu SMP. Nah, posisi saya gelandang, pembagi bola gitu. Karena saya sangat cinta dengan sepak bola, sampai sekarang saya masih cinta dengan sepak bola. Itulah makanya saya dirikan klub sepak bola Josal FC. Nah, Josal FC ini tujuan saya adalah ingin menyelamatkan generasi sebetulnya. Sekarang anak-anak kita itu begitu banyaknya, begitu mudahnya mendapatkan informasi, ya, film-film yang tidak sepantasnya ditonton, ya, sehingga saya berpikir bagaimana anak-anak ini bisa kita selamatkan. Sehingga saya bangunlah sekarang itu namanya Akademi Sepak Bola Josal dengan tanah 10 hektar di daerah Kota Pariaman. Dengan saya bangun Josal FC ini, ya Josal FC ini semoga generasi muda kita yang ada di Sumatera Barat, ya, menjadikan sebagai motivasinya untuk bergabung dengan Josal FC ini. Alhamdulillah akhir tahun 2024 ini Josal FC mengikuti Piala Suratin Nasional kelompok umur 15. Alhamdulillah berhasil menjuarai, ya, kompetisi antar kelompok umur tersebut. Saya yakin, ya, anak-anak generasi muda yang ada di Sumatera Barat, ya, berebut untuk bergabung di Akademi Sepak Bola Josal FC. Haji Arizal Aziz kembali booming dan menjadi pembicaraan seiring prestasi nasional yang diraih oleh Josal FC Piaman U15 pada ajang Suratin U15 tahun 2024. Klub kebanggaan masyarakat Piaman yang dimilikinya itu berhasil mencatatkan sejarah sebagai juara nasional di usia yang baru menginjak 2 tahun. Sebelumnya, Josal juga telah sukses menjuarai Liga 3 Sumatera Barat tahun 2023-2024 dan akhirnya terhenti di putaran nasional. Karena saya itu, ya, sangat cinta dengan para ulama. Setiap kebutuhan dari para ulama, habaib, syekh, ya, kiai untuk pembangunan pondok pesantren, ya, saya bersedia menyiapkan dana untuk pembangunan pondoknya. Karena kampung saya ini perlu juga saya perhatikan. Di luar saya membangun akademi, saya juga membangun pondok pesantren. Kenapa kedua-duanya harus sama? Karena generasi kita ini kan tidak bisa kita paksakan. Kamu harus masuk pondok, kan gitu. Nah, tergantung manusianya tadi memang beda-beda. Ada juga, ya, anak-anak ini punya hobinya sepak bola, tetapi dia tidak mau tahu tentang akidah. Itulah makanya saya bangun akademi sepak bola berbasiskan pondok pesantren, supaya sama-sama terbangun semuanya, terbangun akidahnya, terbangun juga hobi dan bakatnya. Ada suatu kesempatan saya berbincang-bincang dengan Pak Erick Thohir. Saya tawarkan tentang, saya informasikan tentang pembangunan akademi kita ini. Pak Erick Thohir menyampaikan insya Allah dicari waktu, ya, namanya menti itu banyak waktunya, ya, tentu waktunya untuk peletakan batu pertama ini, ya, kita tunggulah waktu Erick Thohir untuk peletakan batu pertamanya di Akademi Sepak Bola Josal. Kegelisahan seorang Haji Arizal Aziz dengan belantika sepak bola Sumatera Barat nampaknya belum bisa terobati dengan prestasi-prestasi yang diraih oleh timnya Josal FC.
Hal itu terungkap saat pertemuan dengan penggiat sepak bola Sumatera Barat di Rumah Aspirasi Haji Arizal Aziz di Kampung Dalam, 5 Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Rabu malam 18 Desember 2024. Dengan tegas, Ajosal menyatakan dirinya siap maju menjadi salah satu calon ketua Asprof PSSI Sumatera Barat untuk periode mendatang. Berbagai polemik dan masalah yang ada di sepak bola Sumatera Barat, serta cita-cita ingin membangun sepak bola ranah Minang yang lebih maju, kiranya menjadi alasan utama Ajosal maju ke pencalonan Ketua Asprof PSSI Sumatera Barat. Saya menawarkan tentang pembangunan sepak bola Sumatera Barat lebih maju lagi. Dengan cara apa? Cara menggulirkan kompetisi antar askap atau askot yang ada di Sumatera Barat dan juga antar klub yang ada di Sumatera Barat. Mulai dari SSB-nya, kelompok umurnya mulai dari 13, 15, 17, 19, dan senior. Dan tambahan satu lagi adalah antar SMP se-Sumatera Barat, antar SMA se-Sumatera Barat. Baik, pesan saya kepada generasi muda, generasi Gen Z ya. Kita sekarang ini mempunyai kelebihan masing-masing. Di masa saya dulu, kami tidak didukung oleh teknologi. Kami lebih memahami tentang arti sebuah hidup. Sebuah kehidupan itu dari pengalaman kami di lapangan. Nah, sekarang ya, anak-anak generasi muda kita sekarang sudah di dunia globalisasi, yaitu tentang teknologi. Nah, kekurangan dari anak muda sekarang adalah tidak mempunyai kemauan yang sangat kuat di dirinya. Kemampuannya ada, dia mempunyai intelektual, mempunyai dukungan, support dari orang tuanya, tetapi kemauannya yang kurang, tidak tahan banting. Kami, saya tahun 90 masuk terminal itu kira-kira umur saya kira-kira 19 tahun. Ya, di dalam terminal itu siapa yang kuat, itulah yang punya peranan di terminal. Tetapi kok bisa saya masuk ke terminal? Itu semuanya terletak dari kemauan saya landasi dengan kejujuran dan semangat juang yang sangat tinggi. Nah, generasi sekarang semangat juangnya yang kurang. Dia sudah terbiasa, enak, tinggal apa maunya ada dengan orang tuanya. Kalau dulu kita kan tidak memikirkan untuk orang tua. Jadi kunci suksesnya saya dulu adalah memikirkan bagaimana orang tua saya merasakan bagaimana hidup yang mapan dengan adanya saya merantau ke daerah orang. Pepatah orang bijak, di balik pria sukses ada peran perempuan hebat di belakangnya. Kiranya tepat disematkan kepada perjalanan hidup seorang Haji Arizal Aziz. Ya, sang istri Hajah Putri Lenggogeni adalah sosok hebat tersebut. Membangun biduk rumah tangga lebih kurang 20 tahun, Hajah Putri berperan penting dalam setiap perjalanan hidup Haji Arizal Aziz. Menurut Komisaris Utama Indah Logistik Kargo ini, ia butuh waktu dan ketekunan untuk membentuk karakter suaminya menjadi Haji Arizal Aziz yang saat ini. Baginya, pengabdian kepada suami adalah bagian penting dari ibadah kepada Sang Maha Halik. Saya alhamdulillah sudah 20 tahun lebih ya berumah tangga dengan suami, dengan bapak. Pertama dari sosok seorang suami. Bapak ini mempunyai kepribadian yang sangat-sangat luar biasa. Kalau untuk dibandingkan mungkin, saya tidak pernah membandingkan karena suami saya cuma satu itu. Tapi dari pihak keluarga ataupun dari rekan-rekan, mereka selalu menyampaikan luar biasa punya suami seperti Bapak Haji Arizal Aziz. Saya sangat bersyukur sekali saya mempunyai suami yang sangat luar biasa, yang sangat soleh. Sekalipun hidup di terminal jauh dari miras. Kalau dulu kan belum ada narkoba ya, minuman keras, perjudian,
main perempuan, tato tidak punya sama sekali, tindik tidak ada. Alhamdulillah, Bapak juga pernah dengan saya mengumrohkan teman Bapak di terminal, tapi orangnya sudah almarhum. Ya, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT di waktu Covid. Itu di saat diberangkatkan dia menangis. Apa dia bilang menangis? Jadi manggil Bapak itu si Buyuang. Mbak ako Yuang, tato awak sakujur tubuh. Di sini kan pakai kain ihram, di kanan, di kiri kelihatan. Dibuka di kanan, ditutup di kanan, di kiri kelihatan. Tutup kiri, kanan kelihatan. Tapi Bapak begitu ingin membawa teman-temannya itu untuk ke surga. Dulu kita sudah di dunia yang kelam, kini ambo bawa ke dunia yang memang bisa membawa ambo supaya bisa membawa ke sarugo, kan gitu. Ya alhamdulillah, teman-teman Bapak yang dibawa Bapak mendapatkan hidayah, jadi sholat 5 waktu, ya tidak meninggalkan puasa. Tahu sendirilah bagaimana kan gitu kalau di terminal. Ya itulah sosok Bapak itu yang tadinya benar-benar orang lapangan, orang lepas, dibilang liar, bisa boleh kategori liar. Tapi alhamdulillah setelah berumah tangga dengan saya, alhamdulillah sampai saya dari titik 0 sampai membawa Bapak sampai titik seperti ini. Sangat butuh kesabaran dan membuat proses untuk seseorang berubah itu sangat susah itu, Mas. Sangat susah sekali. Tidak bisa seperti membalikan telapak tangan. Ya, butuh waktu membentuk karakter, cara berbicara, ya kan, cara penampilannya yang susah dirubah. Tidak bisa mau idealis tapi idealis cuma masih mau mendengar. Ini kelebihannya Bapak. Ya itu, jadi begitulah akhirnya sampai detik ini. Alhamdulillah, semoga sampai kakek nenek nanti tetap hanya maut Allah yang memisahkan, itu aja. Demikianlah guratan hikmah arti kehidupan bagi seorang Haji Arisal Aziz. Sebuah perjalanan hidup yang layak dijadikan contoh dan tauladan. Semoga semakin banyak terlahir generasi-generasi hebat dan tangguh dari ranah Bundo Kandong Tacinto untuk bisa membangkit Batang Tarandam.